Sukses buat para subscriber saya, sahabat saya, khususnya teman-teman kelompok mahasiswa. Kemarin saya sudah share tentang perilaku organisasi, khususnya dasar-dasar atau konsep dasar perilaku organisasi. Kali ini coba akan saya lanjutkan pada bagian kedua, maksudnya vlog bagian kedua, yaitu pada pokok bahasan perilaku individu dalam organisasi dan perilaku kelompok dalam organisasi. Para subscriber dan teman-teman saya, khususnya teman-teman yang sedang melanjutkan studinya di program Pasca, berbicara tentang perilaku organisasi, bicara tentang perilaku individu dalam konteks organisasi, bicara tentang perilaku kelompok dalam organisasi, akan menjadi diskusi yang sangat menarik dan terupdate terus-menerus. Mengapa demikian? Antara manusia dan organisasi seakan-akan sudah menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Oke, kita coba bahas step by step. Faktanya, manusia adalah salah satu dimensi dalam organisasi yang amat penting dan merupakan salah satu faktor pendukung organisasi, seperti saya gambarkan di depan tadi. Sedangkan perilaku organisasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasi, sehingga untuk memahami perilaku organisasi sebaiknya dipahami terlebih dahulu individu itu sebagai pendukung dari organisasi tersebut. Berbicara perilaku manusia sebagai suatu fungsi dari interaksi antara orang atau individu dengan lingkungannya. Individu bisa dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda akan memiliki perilaku yang berbeda, karena perilaku ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang tentu juga berbeda pula. Individu ini akan membawa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya yang merupakan karakteristik ke dalam tatanan organisasi. Sedangkan organisasi sebagai lingkungan bagi individu juga memiliki karakteristik pula, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan, hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab, termasuk sistem pengkajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Perilaku individu dalam organisasi akan terwujud jika karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi. Jadi ada keserasian, ada keterpaduan. Pengertian tersebut yang dirumuskan dengan formula P sama dengan F I L. Keterangannya adalah
F adalah fungsi, I adalah individu, dan L adalah lingkungan. Para subscriber dan teman-teman saya memahami sifat-sifat manusia, karena ini keterkaitan dengan karakter, berkaitan dengan sifat dan sebagainya. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia, kita bisa menganalisis kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripada manusia itu sendiri. Seperti diantaranya manusia berbeda perilakunya karena memang kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana ia bertindak. Hal ini akan tercermin ketika orang itu mengambil keputusan, mengambil sikap dalam berorganisasi. Orang yang berpikir dengan masa depan dan yang tidak berpikir masa depan tentu berbeda. Yang keempat, seorang memahami lingkungannya dan hubungannya dengan masa lalu dan kebutuhannya. Masa lalunya, pengalamannya ini sangat berpengaruh bagaimana dia bersikap. Yang kelima, seseorang mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, atau hal yang bersifat afektif. Yang terakhir adalah banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Ada beberapa pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli ilmu perilaku manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pemahaman tersebut biasanya dikelompokkan atas 3 pendekatan, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan penguatan, dan pendekatan psikoanalitis. Yang dimaksud dengan pendekatan kognitif, pada dasarnya pendekatan kognitif ini menekankan pada peranan individu dan hubungannya dengan lingkungan. Pendekatan ini meliputi kegiatan mental yang sadar, seperti misalnya berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental, misalnya sikap, kepercayaan, dan pengharapan, yang semuanya itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Oleh sebab itu, dalam pembahasan tentang teori kognitif ada 3 hal utama, yaitu elemen kognitif, struktur kognitif, dan fungsi kognitif. Nah, mari kita jabarkan tentang bagaimana fungsi kognitif. Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, kognitif bisa memberikan pengertian pada kognitif baru. Yang kedua, fungsi kognitif bisa menghasilkan emosi atau konsekuensi yang menunjukkan perasaan. Yang ketiga, bisa membentuk sikap. Yang keempat, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Berikutnya, pendekatan penguatan atau orang biasa sebut dengan reinforcement approach. Ini berawal dari analisa eksperimen perilaku yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov dan Edward Tondik. Mereka melakukan penyelidikan refleks berkondisi atau condition refleks atau kondisi klasik pada anjing percobaan.
Sedangkan Ewart Letodik juga melakukan penyelidikan beberapa binatang untuk mengetahui proses belajar trial and error. Penyelidikannya terkenal dengan law of effect dan law of exercise. Yang berikutnya, pendekatan psikoanalitis. Dalam pendekatan psikoanalitis dikemukakan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya. Pelopor pendekatan psikoanalitis adalah Sigmund Freud. Sumbangan Freud dalam bidang psikologi sangat besar, termasuk konsep tentang tingkat ketidaksadaran dari kegiatan mental. Para subscriber dan sahabat saya, kita masuk pada teori model 5 besar, atau orang biasa mengatakan untuk menjelaskan sifat kepribadian manusia. Biasanya lazim orang menggunakan dengan teori model 5 besar, atau orang biasa katakan sebagai Big Five Personality Traits model. Model yang pertama, terbuka terhadap hal baru, atau biasa disebut dengan open to experience. Dimensi kepribadian open to experience ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Nah, karakteristik positif pada individu yang memiliki dimensi ini cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikiran luas. Yang kedua, sifat berhati-hati atau biasa disebut conscientiousness. Individu yang memiliki dimensi kepribadian ini biasanya cenderung untuk hati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan biasanya juga mereka memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik yang positif pada dimensi ini adalah biasanya mereka dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada pencapaian. Yang ketiga, ekstraversi atau biasa disebut extraversion. Pada dimensi kepribadian yang extraversion ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik positif individu extraversion adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Yang keempat, agreeableness atau mudah akur atau mudah bersepakat. Pada individu yang berdimensi ini, orang cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakter positifnya adalah kooperatif, dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, dan berhati lembut, serta suka membantu. Ya, kelima, neurotisme merupakan dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang
dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik positif dan neurotis disebut dengan emotional stability. Individu dengan emosional yang lebih cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh, sedangkan karakteristik kemudian neurotim adalah mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, dan mudah berubah pikiran. Oleh karena itu, dimensi kepribadian neurotism yang pada dasarnya merupakan sisi negatif ini sering disebut juga dengan dimensi emotional stability. Sebagai sisi positifnya, ada yang juga menyebut dimensi ini sebagai natural reaction atau reaksi alami. Para subscriber saya dan sahabat-sahabat saya, kita lanjutkan dengan pembahasan perilaku kelompok dalam organisasi. Dalam teori pembentukan kelompok, kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Karena itu, beberapa teori mencoba membangun suatu anggapan mengenai awal mula terbentuk dan tumbuhnya suatu kelompok. Teori yang paling mendasar tentang terbentuknya kelompok ini ialah mencoba menjelaskan tentang adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu, yaitu teori kedekatan. Dalam teori kedekatan dikemukakan bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Sedangkan Josh Hume mengemukakan adanya aktivitas-aktivitas interaksi dan sentimen-sentimen yang satu sama lain berhubungan secara langsung dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, semakin banyak aktivitas-aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain, dalam hal ini share, semakin beraneka interaksinya dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka. Yang kedua, semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Dan yang ketiga, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan kepada orang lain, maka semakin banyak sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas kepada orang lain. Yang kedua, tentang teori keseimbangan atau biasa disebut a balance theory of group formation. Ini merupakan salah satu teori yang agak menyeluruh atau komprehensif. Penjelasannya tentang pembentukan kelompok adalah teori keseimbangan yang dikembangkan oleh Theodore Newcomb. Dalam hal ini, dalam teori ini dikemukakan bahwa seseorang tertarik pada orang lain didasarkan kepada kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Kita masuk pada teori pertukaran atau exchange theory. Exchange theory merupakan teori yang penting dalam memahami terbentuknya kelompok, di mana teori ini memiliki kesamaan fungsi
dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori pertukaran kelompok berdasarkan atas interaksi dan susunan hadiah biaya hasil bentuk-bentuk kelompok. Sosiolog dan psikolog yang mempelajari perilaku sosial orang-orang dalam organisasi mengidentifikasikan beberapa perbedaan dari tipe suatu kelompok sebagai bentuk kelompok. Satu, primary group. Kelompok primer. Orang yang pertama kali merumuskan kelompok primer adalah Charles H. Foley sekitar 1909 yang mengemukakan bahwa kelompok primer adalah kelompok yang di dalamnya terdapat keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka yang pada dasarnya mereka merupakan dasar dalam membentukkan sifat sosial dan cita-cita individu. Yang kedua, kelompok formal dan informal. Kelompok formal merupakan suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota kelompoknya biasanya diangkat oleh organisasi. Contoh, misalnya panitia, komite, unit kerja, atau gugus tertentu seperti pada bagian laboratorium, riset dan pengembangan, tim manajer, kelompok petugas, kebersihan, dan lain-lain. Sedangkan kelompok untuk informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur atau diangkat pada kelompok informal. Kelompok informal sering tumbuh dalam kelompok formal karena adanya anggota yang mempunyai nilai-nilai tertentu yang sama sehingga perlu ditularkan pada anggota yang lain. Yang ketiga, kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka adalah kelompok yang secara ajak mempunyai rasa tanggap terhadap perubahan-perubahan dan pembaharuan. Sedangkan kelompok tertutup adalah kelompok yang mempunyai kemungkinan yang kecil untuk menerima perubahan dan pembaharuan atau memiliki kecenderungan untuk tetap menjaga kestabilan. Yang keempat, kelompok referensi, di mana kelompok referensi ini setiap kelompok yang anggotanya melakukan referensi atas dirinya dengan menggunakan sebagai suatu ukuran atau standar untuk evaluasi dirinya atau sumber dari nilai dan sikap pribadinya. Pada akhir materi, dasar daya tarik antar individu atau interpersonal attraction dalam organisasi atau daya tarik individu ini, daya tarik kelompok ini terhadap organisasi. Biasanya ada 4 hal. Yang pertama, adanya kesempatan untuk berinteraksi, biasanya berkaitan dengan jarak secara fisik, biasanya berkaitan dengan
psikologi. Yang kedua, masalah status ini juga bisa mempengaruhi. Jika bisa membuat daya tarik, sama-sama statusnya itu sama-sama karyawan, statusnya sama-sama pernah di PHK, statusnya sama-sama punya pengalaman yang sama, punya background latar belakang pendidikan yang sama, berasal dari kota yang sama, dan seterusnya. Yang ketiga, kesamaan latar belakang. Yang keempat, kesamaan sikap. Kesamaan sikap ini juga bisa menjadi daya tarik, pola pikir yang sama di dalam menyikapi masa depannya, menyikapi persoalannya, sehingga akan menjadi kekuatan di dalam menjaga, memelihara daripada masa depan mereka. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang perilaku individu dalam organisasi dan perilaku kelompok dalam organisasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ini bukan materi satu-satunya di dalam bahan mata kuliah perilaku organisasi, tetapi ini bisa menjadi tambahan materi, pengayaan materi dari para subscriber saya, sahabat-sahabat saya, khususnya para mahasiswa. Sampai jumpa dengan vlog-vlog berikutnya dengan share materi yang lebih baik. Terima kasih. Salam sukses.